Bayangkan, satu keputusan hukum bisa mengubah arah politik negara, dan yang menandatangani ternyata kerabat dari yang diuntungkan. Kolusi bukan sekadar cerita lama, ia masih hidup. Di balik meja kekuasaan, proyek besar, dan senyuman resmi di depan kamera. Dalam sejarah Indonesia, kolusi kerap muncul saat kekuasaan dan kepentingan berjalan beriringan. Tidak terlihat mencolok, tapi dampaknya nyata, keputusan yang berpihak, proyek yang tak selesai, dan kepercayaan publik yang terus terkikis. Tahun 2008, publik dikejutkan oleh kasus Bank Senturi. Dana negara sebesar 7 triliun rupiah digunakan untuk menyelamatkan sebuah bank swasta. Langkah ini menuai kontroversi karena dianggap menyelamatkan pihak tertentu, bukan kepentingan rakyat secara luas. Kemudian muncul proyek Hambalang, pusat pelatihan atlet berskala nasional yang mangkrak hingga kini. Proyek ini diduga mengalami kolusi dalam pengadaan dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 700 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, skandal Jiwasraya menambah daftar panjang. Dana nasabah diputar lewat investasi berisiko tinggi. Kerugian negara diperkirakan 16,8 triliun rupiah. Di baliknya, ada jaringan manajemen dan pihak luar yang diduga bekerja sama secara sistematis. Dan yang paling hangat dibicarakan publik adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi calon wakil presiden yang sebelumnya belum memenuhi syarat usia. Putusan ini dianggap kontroversial karena ditandatangani oleh Ketua MK yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan calon tersebut. Meski secara hukum putusan itu sah dan sudah dijalankan sesuai prosedur, perhatian publik tertuju pada isu etika dan potensi konflik kepentingan. Muncullah pertanyaan, seberapa kuat pengaruh hubungan pribadi dalam keputusan kenegaraan? Dari kasus ke kasus, satu hal yang tampak jelas, kolusi bukan hanya tentang pelanggaran hukum, ia menyangkut kepercayaan. Ketika aturan dibuat, apakah ia berlaku untuk semua atau hanya untuk sebagian? Kolusi bisa bersembunyi di balik dokumen resmi, tapi dampaknya terasa hingga ke pelayanan publik, keadilan sosial, dan masa depan demokrasi. Kita semua berhak tahu dan berhak bertanya, karena masa depan negara bukan hanya ditentukan oleh penguasa, tapi juga oleh rakyat yang terus mengawasi. Jangan pernah lupakan sejarah, karena dari sanalah kita belajar bagaimana kekuasaan harus dijalankan, bukan untuk segelintir, tapi untuk semua.